Saya Nur Zaman, saat ini bertugas sebagai Rektor Universitas Pamulang, berlokasi di Kota Tangerang Selatan, sebuah kampus yang merupakan tempat bertugas dan berkarir Profesor Dr. Oksi Delvayanto SHMH. Ya, nama saya Dadan Herdiana SHMH. Saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2017. Nama saya Yoyon Mulyana Darusman. Pekerjaan saya saat ini adalah dosen pasca sarjana Universitas Pamulang. Saya sudah mengabdi di Unpam hampir 23 tahun sejak Unpam berdiri. Dan insya Allah mudah-mudahan saya sehat, saya akan terus mengabdi kepada kampus tercinta Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Khairu Kusuma, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Saat ini sedang menjalani perkuliahan di semester 8, tahap akhir penulisan skripsi. Pertama kali saya mengenal Profesor Oksi, yaitu pada tahun 2018 sekitar bulan September. Pada saat itu saya mulai bergabung dengan Unpam dan Prof. Oksi berstatus sebagai dosen Unpam yang mendapat tugas tambahan sebagai Kaprodi Program Magister Hukum atau S2 di Pasca Sarjana Unpam. Saya mengenal Prof. Oksi kalau tidak salah sekitar tahun 2007, manakala saat itu saya sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Pamulang, kemudian Prof. Oksi melamar sebagai dosen ke Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dan dari situlah saya berinteraksi dengan Prof. Oksi dengan berbagai kegiatan akademik, bahkan sampai sekarang. Saya mengenal Prof. Oksi Delva mungkin sekitar tahun 2011. Pada saat itu saya sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang di Fakultas Hukum. Jadi Prof. Oksi ini dulu dosen saya. Gitu. Awal kenal beliau di situ. Jadi beliau mengajar di kelas saya. Kemudian setelah itu saya lanjut di program pasca sarjana di Unpam dan Prof. Oksi sebagai ketua program studi di Magister Hukum. Di situ saya kenal Pak Oksi itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen sekarang gitu. Jadi cukup lama juga kenal beliau. Awal saya mengenal Prof. Oksi Delvayanto, jadi sebelum beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan sebelum meraih gelar guru besar, di semester 2 lalu kami sempat diajar oleh beliau mata kuliah hukum pidana. Jadi sangat menarik diajar oleh beliau karena kami yang baru semester 2 namun sudah dituntut untuk berpikir kritis gitu, terkait problematika hukum pidana di Indonesia. Tentu mengarah pada problem solving. Yang saya tahu Prof. Oksi adalah merupakan salah satu sosok memiliki keuletan dalam pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan mulai dari meraih gelar S1 di bidang hukum, S2 di bidang hukum, S3 juga di bidang hukum. Dan itu merupakan sebuah capaian yang linear antara S1, S2, dan S3. Kondisi itu sangat mendukung untuk seorang yang menekuni profesi sebagai dosen. Dalam pandangan saya, Prof. Oksi adalah sosok yang ulet, karya tulisnya banyak, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, opini, atau artikel. Sudah menghasilkan ratusan tulisan yang diterbitkan di berbagai media, baik cetak maupun online juga buku. Dan itu merupakan salah satu modal besar untuk seorang dosen untuk mendorong peningkatan jabatan akademik dosen. Dan itu pula yang merupakan salah satu modal besar bagi Prof. Oksi untuk mencapai guru besar. Dan beliau termasuk kategori cepat dalam mencapai guru besarnya. Dan saya sebagai rektor tentu saja
Sangat bangga, bahagia, sekaligus terharu bisa menyaksikan Prof. Oksi dikukuhkan sebagai guru besar. Dan itu yang sering saya lontarkan kepada kawan-kawan. Saya ingin sekali menyaksikan dosen Unpam itu dikukuhkan sebagai guru besar semasa saya menjabat sebagai rektor Unpam. Tentu Prof. Oksi Delvayanto dalam menggeluti bidang pendidikan sangat luar biasa ya bagi kami mahasiswa. Saya ingat betul Prof. Oksi Delvayanto waktu itu sempat melontarkan sebuah pertanyaan kepada mahasiswanya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudari setuju dengan penerapan hukuman pidana mati di Indonesia? Jika setuju jelaskan, jika tidak setuju jelaskan pula. Jadi kami yang baru semester 2 kala itu namun sudah dituntut untuk berpikir secara mendasar gitu, kritis dan cermat dalam menganalisa. Ya, Prof. Oksi itu menurut saya adalah orang yang sangat konsisten di bidang pendidikan, ya, baik sebagai pengajar maupun sebagai pimpinan di fakultas. Saya melihat beliau itu sangat konsisten sekali karena saya tahu persis beliau itu sangat rajin menulis, ya, terutama menulis artikel ilmiah, hasil penelitian, hasil riset, hasil pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian Prof. Oksi itu sehari-hari memang saya kenal sangat sederhana, baik dalam penampilan maupun dalam komunikasi. Ya, jadi saya boleh bilang Pak Oksi itu sangat humble, baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen, gitu. Dan beliau sangat komunikatif sekali, ya, memberikan solusi ya terhadap permasalahan baik mahasiswa maupun dosen. Pertama, Prof. Oksi adalah dari sisi syarat akademik memang sangat cocok dan sangat layak. Pertama, beliau memang S1-nya hukum, S2-nya juga hukum, dan kepribadiannya juga sangat baik. Dan yang paling penting adalah Prof. Oksi pada saat bergabung dengan kami di Fakultas Hukum saat itu, beliau saat itu sudah aktif sebagai peneliti ya, di sebuah lembaga yang sangat terkenal. Kalau tidak salah adalah CSIS saat itu, lembaga yang sangat terkenal, dan Pak Oksi di dalamnya terlibat sebagai peneliti. Karena itu keahlian-keahlian Prof. Oksi perlu dikembangkan manakala Prof. Oksi bergabung di Universitas Pamulang. Jadi Prof. Oksi Delvayanto, kami sangat bangga lah sebagai mahasiswa dan juga turut bahagia karena guru besar di Universitas Pamulang berasal dari Fakultas Hukum. Tentu ini atas jerih payah pencapaian beliau dalam mempertajam ilmu pengetahuannya yang sehingga mampu meraih gelar guru besar. Dan juga ini kebahagiaan bagi Universitas Pamulang yang akhirnya Universitas Pamulang memiliki sosok guru besar gitu. Kemudian saya mengenal Prof. Oksi melalui karya-karya yang beliau pernah buat itu. Di antaranya buku yang berjudul Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dan juga ada buku beliau yang sempat saya baca, judulnya adalah Mafia Hukum gitu. Nah, ini saya lebih mengenal Prof. Oksi dalam karyanya gitu. Jadi saya mempelajari bukunya, ternyata sangat luar biasa lah untuk dan sudah layak menjadi guru besar. Dan juga saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum sering diajarkan oleh beliau mengenai bagaimana caranya menulis gitu. Dan dia selalu menyarankan mahasiswanya untuk menulis gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya senang menulis dan atas motivasi dari beliau. Ya, Prof. Oksi itu luar biasa menurut saya karena selain konsisten, beliau juga komitmen di bidang pendidikan gitu ya. Di dalam bidang Tridharma, beliau pasti selalu melaksanakan, baik itu pengajaran, riset ya, terutama riset. Beliau sangat suka riset dan publikasinya saya kira banyak ya yang berlevel nasional maupun internasional ya. Kita sudah sama-sama akui itu, dan beliau juga yang saya pahami gitu, yang saya rasakan itu tidak pelit dengan ilmu, Bu, ya. Jadi beliau itu sangat
mau berkolaborasi dengan dosen-dosen. Gitu. Jadi beliau itu sering mengajak dosen-dosen itu penelitian bareng, gitu ya. Kemudian mempublikasi jurnal ilmiah itu secara bareng-bareng, gitu ya. Saya kira itu adalah bentuk konsistensi beliau dan komitmen beliau di bidang pendidikan, sehingga saya pikir sangat wajar dan sangat pantas kalau beliau saat ini mendapatkan gelar profesor, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu hukum di Universitas Pamulang. Setahu saya memang kelebihan Prof. Oksi adalah orangnya fokus ya di bidang akademik ya, sehingga tidak salah Prof. Oksi sudah menduduki jabatan-jabatan di Unpam, dimulai dari LP2M, kemudian Prof. Oksi juga ditunjuk sebagai Kaprodi Magister Hukum dan kemudian juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Hukum, dan memang ya sudah sewajarnya ya, karena beliau fokus di bidang akademik, maka setiap saat tidak ada waktu luang beliau selalu menulis ya berkaitan dengan jurnal ya, terutama jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Bahkan Prof. Oksi menjadi pendorong ya bagi dosen-dosen yang lain untuk mencoba menulis ya di jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena itu, karena beliau ahli ya di bidang menulis ya, saya melihat dan bukan hanya jurnal ya, beliau menulis di artikel-artikel yang sudah sewajarnya kalau saat ini Prof. Oksi mencapai guru besar yang mungkin pada saat itu kita tidak terbayang bahwa Unpam akan memiliki seorang guru besar. Ya, yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai keluarga besar Fakultas Hukum dan mungkin di dalamnya ada juga Magister Hukum, ya kami bangga ya, karena ternyata lahirnya profesor pertama di Unpam adalah dari keluarga besar Fakultas Hukum. Dan dampaknya ini luar biasa, karena bukan hanya kepada program studi Magister Hukum yang sekarang sedang menghadapi akreditasi yang berat ya, tetapi kepada Fakultas Hukum dan kepada Unpam. Artinya Unpam sekarang itu mungkin akan setara dengan perguruan tinggi lain ya yang memiliki guru besar. Bahkan saya kira dampak buat dosen lain sekarang nanti akan bermunculan profesor-profesor yang sekarang sedang proses. Saya kira ini dampaknya yang luar biasa dalam pandangan saya. Ya, harapannya ke depan bahwa para dosen ya di program studi manapun ya dengan capaian Prof. Oksi ini, bahwa ternyata profesor itu bisa ya, dan kita harus semuanya bergerak ke sana ya, termasuk saya ya, sedikit lagi. Dan saya bangga, saya sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai teman ya, sebagai kakak ya, dan saya bangga sekarang walaupun Pak Oksi menyalip saya bangga, karena bagaimanapun yang penting adalah lembaga nomor satu ya, bukan perseorangan tapi lembaga seperti itu. Di perguruan tinggi manapun, baik negeri maupun swasta, salah satu andalannya adalah yaitu SDM, tepatnya para dosen. Dosen itu jenjangnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama berstatus asisten ahli, tingkat lektor, kemudian lektor kepala, dan terakhir adalah profesor atau guru besar. Guru besar adalah merupakan jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dengan lahirnya guru besar pertama di Unpam, yaitu Profesor Dr. Oksi Delvayanto, tentu saja membawa pengaruh besar kepada Unpam. Pengaruhnya antara lain, masyarakat semakin percaya bahwa dosen Unpam itu ternyata ada yang mencapai guru besar. Tentu keilmuannya di sana memiliki persyaratan yang tertentu yang harus dipenuhi, dan oleh itulah maka masyarakat akan semakin percaya bahwa anak-anak mahasiswa atau anak-anak para orang tua bagi masyarakat akan dididik, dibimbing, dibina oleh seorang dosen yang profesional. Salah satu indikatornya adalah guru besar, dan itu capaian yang luar biasa. Saya percaya semua dosen memimpikan dan tentu sangat ingin untuk menjadi guru besar, walaupun
pasti saja tidak semua dosen bisa jadi guru besar karena persyaratan banyak. Namun demikian tidak berarti tidak bisa tidak ada yang tidak mungkin apabila serius ditekuni kemudian diupayakan seoptimal mungkin, dan insya Allah suatu saat akan mencapai hasil yang dicapai. Pengaruh lagi kepada Unpam, sementara ini Unpam baru menyelenggarakan pasca sarjana di level S2 atau magister. Dengan kehadiran Prof. Oksi, maka sudah ada harapan untuk membuka program S3. Nah, persyaratannya adalah tentu saja tidak cukup dengan satu guru besar, harus ada guru besar yang lain dalam sebidang. Namun demikian, modal awal sudah kami peroleh. Mudah-mudahan dosen yang lain terpacu, termotivasi, semakin semangat, semakin giat untuk mencapai guru besar. Untuk Prof. Oksi, tentu saja saya sangat salut dan hormat atas capaian yang luar biasa ini. Yang kedua, saya tentu juga berharap, bukan hanya saya, seluruh sivitas akademik Unpam berharap Prof. Oksi untuk tetap stay bersama Unpam, ikut merawat dan membesarkan Unpam, bersama-sama menghandle berbagai program. Kemudian juga saya berharap Prof. Oksi jadi toladan, jadi tempat bertanya, menjadi mentor bagi dosen-dosen yang lain yang sekarang sedang berjuang dan berikhtiar untuk mencapai guru besar. Oleh karena itu, Prof. Oksi diharapkan bisa menularkan tips dan trik bagaimana caranya untuk mencapai guru besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, maka nanti akan lahir profesor-profesor yang berikutnya, baik sebidang dalam ilmu hukum, ilmu manajemen, ilmu komputer, dan ilmu akuntansi sesuai dengan S2 yang ada di Unpam. Bahkan mungkin nanti ada S2 yang lain yang akan kita kembangkan. Tapi di atas semua itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan hormat kepada Prof. Oksi yang telah meraih capaian tertinggi dalam dunia akademik menjadi guru besar. Semoga semakin arif dalam berpikir, semakin bijak dalam bertindak, menjadi tauladan untuk seluruh sivitas akademik Unpam, semakin mengharumkan nama baik Unpam. Terima kasih. Selamat kepada Prof. Oksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, memberikan jalan yang mudah dan perlindungan untuk Prof. Oksi dan seluruh keluarga besar Universitas Pamulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Widyasari. Pekerjaan saya sebagai dosen di Universitas Pamulang dan saya sebagai istri dari Profesor Dr. Oksi Delvayanto. Kapan pertama kali mengenal Prof. Oksi? Kenal dengan beliau itu di tahun 2014 akhir. Kenal di kampus waktu itu dengan beliau. Karena dulu beliau itu sebagai dosen. Ya. Menurut Ibu, Profesor Oksi itu seperti apa ketika beliau mengejar pendidikan? Beliau itu sosok yang luar biasa sekali untuk mengejar pendidikan itu ya. Beliau itu orang yang ulet ya, rajin, terutama untuk menulisnya luar biasa sekali kalau yang saya lihat di rumah. Kalau di rumah sebagai suami, sebagai kepala keluarga bagaimana? Ya, untuk beliau sebagai suami di rumah, dimulai dari pagi hari ketika beliau bangun, sholat subuh di musola, setelah beliau pulang sholat subuh di rumah itu, beliau tadarusan dulu. Selesai tadarus baru beliau itu membantu saya sebagai istri di rumah, terutama tugas nyuci piring ya. Oh ya? Iya, beliau itu tidak malu untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah walaupun beliau menjabat sebagai dekan di rumah, tapi untuk hal-hal seperti pekerjaan seorang perempuan tidak pernah malu, apalagi kalau setelah dia selesai cuci piring biasanya dia tuh masak nasi pagi. Jadi saya sambil menyiapkan anak-anak sekolah, beliau yang siap-siap di bawah untuk makan anak-anak pagi, sarapan. Jadi beliau yang menyiapkan kalau saya lagi tidak bisa menyiapkan di pagi hari. Belanja juga?
Ya, beliau itu kadang kalau saya karena anak-anak di rumah, jadi kalau misalnya tukang sayur nggak lewat, beliaulah yang saya minta tolong untuk mencarikan sayuran. Biasanya saya sudah ngelis duluan by WA kalau beliau masih di kampus, ya, atau beliau belum berangkat ke kampus. Pagi-pagi beliau membeli sayur dulu ke tukang sayur seperti itu. Dan kadang walaupun dilihat orang, ya beliau tuh nggak malu, kadang belanja Pak kayak gitu, tapi nggak malu, cuek aja kalau beliau mah. Harapan kedepannya gimana? Harapannya bisa lebih aware lagi sama kesehatan, karena yang namanya jabatan sebagai guru besar tentu akan lebih berat lagi kinerjanya, tentu segala sesuatunya pasti akan ada kerjaan baru kan, terutama yang di bidang menulis, yang tadinya nulisnya sudah luar biasa pasti akan luar biasa lagi, sehingga saya sih lebih kepada kesehatan beliau untuk kedepannya. Sebagai ayah gimana Profesor Oksy? Oke, kalau beliau sebagai ayah, sosok yang luar biasa sekali ya, apalagi anak-anaknya perempuan dua-duanya. Jadi menunjukkan cintanya ayah itu yang utama buat anak-anak ya. Kemudian kalau misalnya saya lagi repot dengan anak-anak untuk berangkat sekolah ya, beliau itu kadang suka nyiapin makanan untuk anaknya. Ya, walaupun saya nggak minta, tetapi beliau itu langsung inisiatifnya luar biasa. Harapannya untuk beliau tetap seperti sekarang, tidak berubah sama sekali. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, silakan Beka. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa SJTV, jumpa lagi dengan saya Eka Margianti dalam Sosok. Program ini mengangkat tokoh-tokoh yang berjasa di bidang pendidikan untuk Universitas Pamulang dan juga Indonesia. Di balik majunya sebuah pendidikan, selalu ada orang-orang yang memiliki kepedulian, perhatian, dan dedikasi. Orang-orang ini ada yang muncul ke permukaan, ada yang belum, bahkan ada yang bersembunyi. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang akademisi bidang ilmu hukum. Beliau baru saja mendapatkan jabatan akademik tertinggi, yakni guru besar atau profesor. Dan beliau menjadi guru besar pertama di Universitas Pamulang. Beliau bergabung di Universitas Pamulang pada tahun 2009. Beberapa jabatan struktural juga pernah beliau emban hingga kini. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan juga Ketua Program Studi Hukum S2. Ya pemirsa,
Saat ini saya telah bersama Profesor Dr. Oksi Delvayanto, SHMH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Halo, Assalamualaikum Prof. Oksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Prof? Alhamdulillah, baik Beka. Iya, Beka gimana kabarnya? Baik. Sepertinya nih Prof sudah mulai sibuk ya, apalagi pasca kemarin dikukuhkan di acara Wisuda 97. Gimana perasaannya nih Prof? Ya, tentu saja pertama kali saya setelah mendapatkan gelar jabatan akademik tertinggi dalam dunia akademik itu, saya merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, karena ini merupakan pencapaian bagi seorang dosen ketika dia berkarir di dalam dunia kampus. Nah, memang pasca mendapatkan guru besar itu ada beberapa undangan lah yang saya harus hadiri ya. Dan saya pikir ini merupakan kesempatan yang terbaik yang harus saya lakukan dan saya ambil. Oke. Nah, bicara mengenai guru besar itu kan tadi prosesnya panjang nih ya Prof ya. Nah, nanti kita akan ulas secara detail di program ini. Siap. Tapi sebelum kita membahas ke perjalanan Prof mencapai guru besar, ini bisa diceritakan nggak dulu kapan sih bergabung tepatnya ya, tadi di tahun 2009, tapi tepatnya itu di bulan kapan, di program studi apa, dan kenapa sih memilihnya Unpam? Ya, saya sebetulnya kalau dilihat sejarah awal saya mengenal Unpam itu, jadi saya boleh cerita sedikit. Pertama kali mengirim lamaran ke Unpam itu di akhir Desember 2008 kalau saya tidak salah waktu itu. 2008. Dan saya masih ingat waktu itu diterima oleh Ibu Novi ya, yang sekarang sudah menjadi dosen. Dan kemudian lamaran itu seminggu langsung dipanggil. Waktu itu Pak Anwar ya, Pak Anwar sebagai wakil rektor 2. Nah kemudian di awal tahun 2009 itulah saya mulai mengajar ya, kebetulan di reguler C di program studi ilmu hukum. Nah saya masih ingat betul ketika itu yang menjadi dekannya adalah Pak Dr. Yoyon Darusman. Jadi ketika itu saya hanya mengajar di kelas reguler C, dan ketika hari Senin saya masih ingat juga, saya datang ke kampus memberikan nilai ya, atau mengantarkan nilai ke staf Abbas. Nah saat itu saya ketemu dengan Pak Dr. Yoyon, lalu beliau bertanya, Pak Oksi tumben kok hari ini bisa ke kampus? Lalu kemudian beliau mengatakan, ya udah Pak Oksi kalau gitu bisa nggak bantu-bantu mengajar pagi? Nah setelah itu saya putuskan untuk fokus di Unpam. Jadi pekerjaan yang di kantor lama saya tinggalkan, kemudian saya fokus mengajar di Unpam dan mengajar pagi, malam juga kelas Sabtu reguler C gitu. Begitu ya. Itu awalnya. Nah, ini Prof juga kan pernah menjabat beberapa jabatannya. Dulu kalau tidak salah juga pernah menjadi ketua LPPM ya. Lalu ketua program studi, lalu dekan. Wah, banyak nih pokoknya. Prof bisa tolong diceritakan nih Prof perjalanannya dari tadi masuk, mulai bergabung, mengajar, lalu mengemban jabatan struktural. Ya, alhamdulillah saya selama di Unpam pernah dipercaya untuk menduduki jabatan struktural, dan itu dimulai tahun 2012. Jadi pada saat itu saya dipercaya sebagai kepala subbagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang kalau saya tidak salah waktu itu ketua LPPM-nya adalah Pak Dr. Budi Hasmanto. Nah kemudian di saat yang bersamaan juga saya diminta juga sebagai asisten wakil rektor 3 bidang pelayanan kepada mahasiswa. Nah kemudian setelah itu saya selesai, saya kemudian dipercaya oleh pimpinan sebagai ketua LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2013. Nah, satu periode saya menjabat di LPPM, ketua LPPM. Kemudian saya dipindahkan atau diberikan kepercayaan sebagai ketua program studi ilmu hukum S2, yaitu tahun 2016. Nah, kemudian satu periode saya menjabat sebagai ketua program studi ilmu hukum S2. Saya kemudian dipindahkan lagi menjadi kepala advokasi dan kajian ilmiah di Universitas Pamulang. Nah, kemudian pada tahun 2021 Maret ya, saya kemudian diminta untuk menjadi dekan menggantikan Pak almarhum Bapak Ferry Anka Sugandar.
Dan kemudian di Agustus tahun 2022, saya kemudian juga diminta lagi sebagai dipercayakan lagi sebagai ketua program studi ilmu hukum S2. Jadi sekarang saya merangkap di samping sebagai dekan, juga sebagai ketua program studi ilmu hukum S2. Iya, nanti kita bicara nih bagaimana Prof. Oksi mengatur waktunya. Tapi kita mundur dulu ke belakang ya Prof ya. Dulu kan sebelum bergabung di Unpam ini, Prof. Oksi juga ternyata pernah menjadi bagian pada lembaga riset bidang politik, hukum, HAM, ekonomi, dan hubungan internasional, Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Begitu ya Prof ya? Ya. Nah ini bisa dijelaskan, tadi akhirnya memutuskan ke Unpam dan pekerjaan yang ini berarti yang tadi ditinggalkan. Begitu ya. Oke. Ya, jadi memang sebelum saya bergabung di Unpam itu, sebetulnya pada saat saya mulai mengajar di Unpam, saya kan masih bekerja juga di CSIS. Nah, lalu kemudian beberapa minggu ke depan itu ya, setelah saya diterima di Unpam, tadi yang Pak Yoyon sampaikan, Pak Oksi kalau boleh bisa nggak waktunya mengajar full di Unpam gitu. Nah, yaudah hidup itu kan harus ada pilihan, sehingga kemudian saya mencoba untuk fokus di Unpam gitu. Nah, CSIS itu adalah sebuah lembaga riset ya, lembaga penelitian yang memang mengkaji masalah-masalah di bidang politik, ya, keamanan, ekonomi dan juga hubungan internasional. Nah, di CSIS itulah saya belajar banyak menulis ya, sehingga saya mencoba untuk menyelami beberapa kenapa orang kok bisa menulis. Nah, di CSIS itu banyak sekali penulis-penulis, ya, terutama di media massa, tulisan-tulisan hasil penelitian. Dan kemudian ketika saya di CSIS itu saya terus mencoba untuk belajar, dan memang di CSIS itulah pertama kali saya bisa mempublish artikel saya di koran. Nah, sehingga kemudian ya memang merupakan sebuah anugerah juga bagi saya ketika di CSIS itu banyak bertemu dengan tokoh-tokoh nasional gitu ya, dengan para pengamat ya, para penulis. Nah, jadi saya merasakan sebuah keberuntungan ya bergabung di CSIS, dan sehingga saya biasa menulis. Jadi sebelum saya bergabung di Unpam sebagai dosen, sudah banyak sebetulnya karya-karya tulisan saya, baik di sudah terbiasa. Iya, baik di jurnal atau juga di media massa. Jadi bahkan beberapa artikel saya yang di media massa itu saya jadikan buku ya, sudah jadikan buku 2. Saya kira itu Bu Ika. Itu ya. Nah, sekarang kalau boleh sih kasih bocoran ke saya, apa sih alasan kuat Prof. Oksi ini untuk tetap berkomitmen? Oke, saya mau di Unpam dan membesarkan umum. Kira-kira apa nih komitmennya paling kuat? Kalau kita bicara tentang komitmen ya, tentu saja ini merupakan suatu panggilan ya bagi saya pribadi tentunya. Kenapa saya tetap berkomitmen di Unpam? Karena saya dapat S3 itu dari Unpam, artinya proses. Kemudian dapat guru besar juga dari Unpam. Jadi tidak ada alasan bagi saya ya sebetulnya untuk tidak terus berkomitmen di Unpam. Apalagi yang namanya Unpam itu kan motonya kan sangat luar biasa sekali, berbagi untuk negeri. Nah, artinya ketika saya ada di Unpam, maka saya insya Allah juga berbagi buat negeri. Dan ini kan merupakan sebuah keberkahan. Saya rasa itu yang paling utama. Oke. Nah, ini Prof, selain mengabdi di Universitas Pamulang nih, saya juga dengar Prof juga aktif ya mengisi materi, seminar misalnya gitu ya di luar. Apalagi sekarang setelah menjadi profesor gitu ya, pasti banyak undangan-undangan. Ini kampus mana aja nih Prof yang sudah Prof kunjungi dari sebelum profesor mungkin sampai sekarang? Ya, memang kalau bicara tentang menjadi narasumber ya, sebelum mendapatkan guru besar, saya juga terlibat dalam berbagai macam seminar dan menghadiri beberapa sebagai pembicara, dan ini memang sudah saya lakukan dan sudah terjadi ya ketika sebelum mendapatkan guru besar. Nah, beberapa seminar yang saya hadiri itu sebagai narasumber, di samping dari Fakultas Hukum sendiri di Unpam, juga dari beberapa kampus ya, dan juga dari beberapa organisasi dan juga dari beberapa kementerian. Nah, misalnya kalau dari kampus itu saya pernah menghadiri di Politeknik ilmu pemasyarakatan,
kemudian juga di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga di Dinas Sosial, di Kominfo, dan juga ada di beberapa kampus swasta di Jawa gitu ya. Kemudian juga ada beberapa organisasi profesi advokat, misalnya Pradin, Ikadin, dan juga Pradi. Nah artinya di samping saya diundang sebagai narasumber di Fakultas Hukum sendiri atau di prodi-prodi yang ada di Umpam, beberapa kali saya mengikuti seminar sebagai narasumber di beberapa kampus dan juga beberapa organisasi dan juga kementerian. Oke. Nah, jadi memang perjalanan karirnya Prof. Oksi Delvayanto ini padat begitu ya. Karena memang kalau saya tadi mendengar tidak ada jeda yang kosong, pemirsa. Nah, kalau misalnya kita ingat perjalanan Prof. Oksi tadi banyak menulis, sebelumnya juga pernah menulis, karya-karya tulisnya juga sudah banyak dipublikasi di artikel di media begitu ya. Lalu Prof juga banyak menulis buku. Ya. Jadi kita tahu tadi sudah aktif di bidang hukum, lalu aktif di organisasi profesi, lalu Prof juga rajin menulis buku nih ya. Prof boleh cerita nggak sih kira-kira dari beberapa buku yang Prof hasilkan? Kira-kira buku mana yang paling fenomenal menurut Prof. Oksi yang bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Ya baik, sejatinya ketika seseorang itu menghasilkan sebuah karya, maka sudah sepantasnya lah karya itu dinikmati oleh banyak orang. Tentunya dengan membaca apa yang kita tulis. Iya. Nah, saya sudah menulis 8 buku dan 350 artikel. 350 artikel. Lebih kurang ya di media massa. Nah, buku yang menurut saya yang paling fenomenal yang saya karang itu adalah buku tentang mafia hukum. Buku itu lahir karena ada ada kasus antara cicak dan buaya dulu ketika tahun 2010 kalau saya tidak salah ya. Okay. Nah, kemudian buku itu dijual di Gramedia. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Gramedia, itu kan toko buku yang sudah booming ya, nasional. Dia kalau saya tidak salah ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika buku itu dijual di Gramedia, sudah pasti akan dibeli oleh banyak orang dan pasti orang akan menikmati. Dan itu merupakan sebuah kontribusi bagaimana apa yang kita tulis itu kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah buku Negara Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Itu juga dijual di toko buku Gramedia. Nah, artinya bahwa 2 buku saya dari 8 buku yang ada, selebihnya itu dijual di online. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Karena apa? Karena buku itu bisa dilihat dan dinikmati dan juga dibeli oleh masyarakat. Tentu saja ini merupakan sebuah kepuasan bagi saya. Karena apa? Karena kalau menulis itu ketika karya itu dibaca oleh banyak orang, nah ini kan bisa memberikan pengakuan ya kepada intelektualitas kita secara pribadi untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya kira itu baik. Oke. Nah, ini tadi menarik nih perjalanan karir Prof. Oksi Delvayanto ini kan memang sudah sangat padat dan banyak. Kita sekarang beralih kepada sesi atau momen di mana Prof. Oksi mempersiapkan guru besar pada saat itu. Pasti ya yang namanya Prof juga menjalankan jabatan yang rangkap begitu ya. Lalu mungkin kesempatan untuk menulisnya juga sangat sedikit. Tapi Prof sangat concern dengan peraihan jabatan fungsional tadi ya Prof ya, jabatan akademik. Sementara yang saya tahu syarat untuk mencapai guru besar itu kan sangat banyak ya. Prof boleh nggak diceritakan nih sama pemirsa SJTV seperti apa prosesnya dan kira-kira selama ini tuh apa sih rintangan terbesar Prof Oksi dalam mencapai guru besar? Ya baik. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa 2009 adalah awal pertama kali saya mendapatkan jabatan akademik asisten ahli. Lalu kemudian 2013 saya mendapatkan jabatan akademik lektor dan 2019 saya mendapatkan jabatan akademik lektor kepala. Nah, memang menurut saya pribadi layaknya seorang dosen itu memang cita-cita yang paling tinggi yang ingin dan harus didapatkan itu adalah bagaimana mendapatkan guru besar. Itu selayaknya ya bagi seorang dosen. Nah, tetapi kan banyak juga dosen yang sudah malang melintang dalam dunia akademik, bahkan sampai belasan tahun,
belum juga mendapatkan yang namanya jabatan akademik tertinggi. Iya. Jangankan yang paling tinggi ya, kadang lektor kepala, lektor pun susah gitu. Iya. Nah sebetulnya semua kita itu kalau kita bicara tentang dosen, saya rasa pasti akan memiliki kesempatan yang sama. Iya. Dan kalau itu diraih ya dengan motivasi, keseriusan, kemudian konsisten ya, saya pikir pasti semua dosen bisa melaksanakan itu. Nah saya ketika mendapatkan asisten ahli, kemudian tentu sudah tahu ya bahwa setelah itu ada lektor. Nah, tidak mungkin untuk mendapatkan lektor itu kita tidak mengajukan berkas-berkas atau syarat-syaratnya gitu loh. Maka syarat-syarat itu memang sudah harus kita pikirkan, kita planning dari awal ketika SKA asisten ahli turun. Nah, begitu juga dengan lektor. Jadi ketika dapat lektor, maka bagaimana kita menargetkan 2 tahun itu bisa mendapatkan lektor kepala. Nah, dan kemudian setelah lektor kepala. Nah, saya 2019 itu September mendapatkan lektor kepala. Dan memang untuk mendapatkan guru besar 2 tahun setelah lektor kepala itu kan bisa. Ya, maka kemudian saya mencoba untuk memplanning, merencanakan kira-kira strategi apa yang akan saya harus lakukan. Iya. Nah, ternyata dari semua syarat-syarat yang akan dipenuhi itu nanti, yang paling penting dan yang paling sulit syaratnya adalah artikel di jurnal. Karena apa? Karena kalau kita mengajar PKM itu sebetulnya kan kita sudah lakuin. Iya, betul. Tapi ketika kita misalnya mengajukan jabatan akademik, sudah tepat waktunya hari ini misalnya, atau sebulan lagi, semua syarat sudah kita penuhi. Tetapi yang artikel belum ada. Nah, artikel itu kan tidak mungkin publish-nya sebulan 2 bulan. Bisa memakan waktu. Nah, artinya memang persiapan yang paling penting itu menurut saya, yang saya rasakan adalah bagaimana kita mempersiapkan artikel di jurnal yang memang tidak mudah publish-nya dan pastinya melalui proses dan memakan waktu yang lama. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak siapkan itu, saya rasa itu yang menjadi kendala bagi seorang dosen untuk meraih jabatan akademik di waktu yang tepat. Nah, jadi saya sendiri melakukan hal itu ya dengan pada saat saya mengajukan ke lektor kepala, saya sudah siapkan artikel-artikel yang menurut saya pasti lektor kepala saya akan keluar di bulan ini. Jadi ketika lektor kepala saya keluar di bulan September, maka saya sudah punya cadangan artikel yang sudah saya kirim. Alhamdulillah di bulan Desember publish artikelnya. Sementara lektor kepala saya keluar di September 2019, artikel pertama keluar di Desember 2019. Nah, berarti kan bisa dipakai karena LK-nya sudah keluar. Nah, terus saya mencoba terus. Nah, memang targetnya kemarin itu setelah lektor kepala itu kan 2 tahun. Tetapi karena memang syarat jurnalnya masih saya rasa kurang, sehingga tercapailah 3 tahun. Jadi dari LK itu ke guru besar, saya 3 tahun waktunya. Artinya memang begitu lektor kepala, Prof tidak diam. Tidak diam. Terus betul, untuk mencapai guru besar ini ya. Iya, jadi terus menulis. Nah, alhamdulillah dari September 2019 sampai akhir Oktober 2022 kemarin, itu ada 15 artikel yang sudah saya tulis. Alhamdulillah. Luar biasa ya pemirsa Prof Oksi ini. Nah, kemarin juga kalau tidak salah saya mendengar proses dari mulai mengajukan dokumen sampai di ACC, PAK, sampai keluar SK-nya, itu prosesnya juga cepat ya Prof ya. Ini betul-betul penuh berkah ya Prof Oksi ya. Artinya memang perjuangan ini tidak ada yang sia-sia gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari aktivitas Prof Oksi yang begitu banyak, jabatan juga ada rangkap, lalu apalagi ini beban setelah menjadi profesor, kalau tidak salah memang wajib menerbitkan atau mempublikasikan karya ilmiah ya, penelitian ya. Betul. Nah, itu saya sih sudah nggak kebayang nih kepala saya ini, berarti setiap hari depan laptop terus begitu ya. Saya jadi berpikir gini pemirsa, ini Prof Oksi kapan punya waktu untuk keluarga? Gitu ya. Jadi gini, dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi Prof Oksi itu sudah penuh gitu ya jadwalnya ya. Lalu pertanyaan saya adalah, sudah menjadi dekan, menjadi ketua program studi, banyak undangan di luar, dilalahnya, piye sih Prof ngatur waktunya dengan keluarga? Apakah keluarga nih komplain nggak sih gitu dengan kesibukan papanya nih, atau mungkin ibu barangkali ya
ngelihat Prof. Oksi ini depan laptop terus gitu kan ya, pasti kita juga ingin tahu ya pemirsa ya. Ya jadi waktu nih Prof, tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, setelah jeda berikut kita akan hadirkan perjalanan karir dari Profesor Dr. Oksi Delvayanto. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oksi Delvayanto lahir di kota Solok, Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 1970 dari ayah dan ibu yang berprofesi sebagai jaksa pada Kejaksaan Negeri Sawah Lunto dan Kejaksaan Negeri Solok, Sumatera Barat. Pendidikan dasar hingga sarjana strata 1 ilmu hukum ia tuntaskan di kota Solok dan kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian ia melanjutkan studi S2 pada program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2003 dan studi S3 pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2015. Saya menyelesaikan sekolah dasar di sekolah dasar negeri nomor 8 di Kota Solok, kemudian SMP negeri nomor 2 di Kota Solok, dan juga SMA negeri nomor 1 di Kota Solok, semuanya di Sumatera Barat. Kemudian juga saya melanjutkan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta di Kota Padang, kemudian studi S2 di Universitas Muhammadiyah, program Pasca Sarjana Magister Hukum, dan kemudian terakhir di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya dan selesai tahun 2015. Berkarir sebagai dosen dengan jabatan akademik pertama asisten ahli pada November 2009 pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang, lektor pada Maret 2013, lektor kepala September 2019, dan guru besar atau profesor pada April 2023. Beberapa jabatan struktural pada Universitas Pamulang juga pernah beliau emban hingga kini. Di antaranya, Kepala Subbagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Pamulang Februari tahun 2012. Asisten Wakil Rektor 3 Bidang Pembinaan Kemahasiswaan dan Layanan Kesejahteraan Mahasiswa merangkap Kepala Pusat Penelitian pada November 2012. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang Februari tahun 2013. Ketua Program Studi Ilmu Hukum S2 Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang pada Februari tahun 2016. Kepala Pusat Advokasi Hukum Universitas Pamulang pada Februari tahun 2020. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada Maret 2021, dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum S2 Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang pada Agustus 2022 hingga kini.
Oksidelva sebelum bergabung dengan Universitas Pamulang pernah menjadi bagian pada lembaga riset di bidang politik, hukum, HAM, ekonomi, dan hubungan internasional Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Pengalaman kerja, saya pernah bekerja di Center for Strategic International Study CSIS Jakarta, dan kemudian sekarang saya bekerja sebagai dosen di Universitas Pamulang pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Selama saya bekerja sebagai dosen di program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pamulang, saya pernah memiliki beberapa jabatan strategis yang ada di Universitas Pamulang. Di antaranya adalah sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum S2, kemudian pernah sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan sekarang saya dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, sekaligus juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum S2. Bagi seorang dosen, tentu cita-cita yang ingin diharapkan adalah bagaimana meraih jabatan akademik tertinggi. Nah, di antaranya adalah guru besar. Nah, tentu saja untuk mendapatkan jabatan akademik guru besar dibutuhkan perjuangan yang tentu saja tidak mudah. Perlu proses dan waktu dan perjuangan yang gigih sekali. Nah, bagi seorang dosen, tantangan itu tentu harus dilalui, terutama bagaimana menghasilkan yang namanya karya tulis yang terindeks di jurnal berreputasi Scopus. Dan ini memang memerlukan waktu dan juga memerlukan kegigihan bagaimana kita bisa tembus jurnal artikel kita di jurnal yang berreputasi tersebut. Karena apa? Karena memang tidak mudah untuk tembus di jurnal yang terindeks Scopus tadi, dan dibutuhkan sebuah artikel yang memang kita buat jauh-jauh sebelum kita mengajukan yang namanya jabatan akademik ke guru besar. Dan proses itu harus kita lalui dan kita harus yakin untuk bisa meraih itu semua dengan usaha dan sungguh-sungguh bekerja keras. Saya kira itu. Beliau juga menjadi pengurus atau anggota profesi seperti anggota Kongres Advokat Indonesia 2017 hingga sekarang, anggota Asosiasi Dosen Indonesia 2020 hingga sekarang, anggota Komunitas Penulis Karya Ilmiah Indonesia 2021 hingga sekarang, anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia 2022 hingga sekarang, anggota Masyarakat Hukum Pidana Indonesia 2022 hingga sekarang, Dewan Pembina Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Unggul Kota Tangerang Selatan tahun 2017 hingga 2022 dan 2022 hingga sekarang. Dewan Pembina Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Tangerang Selatan tahun 2021 hingga 2026 mendatang. Pengurus Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia atau APPTHI bidang riset dan publikasi jurnal 2022 hingga sekarang. Dan masih banyak lagi prestasi dan pengalaman lainnya seperti menjadi juri lomba bidang hukum, menguji mahasiswa doktor bidang hukum di Universitas Jayabaya dan Universitas Borobudur Jakarta, menjadi asesor beban kerja dosen, menjadi editor dan reviewer jurnal, memberikan materi pada pendidikan khusus profesi advokat di Peradi, Ikadin, dan Peradin. Dan juga beliau pernah melakukan studi banding ke 5 universitas di luar negeri seperti Tsinghua University Beijing, Renmin University of China, School of International Studies Beijing, Capital Normal University Beijing, dan Asia University Tokyo, Jepang. Selama berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang, saya terlibat dalam berbagai macam organisasi profesi, dan saya meyakini bahwa ketika kita terlibat dalam suatu organisasi profesi, maka disitulah kita bisa bagaimana kita terlibat dalam fungsi-fungsi sosial yang ada di masyarakat, yang tentu tidak bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam konteks individu.
Nah, artinya organisasi profesi yang saya geluti atau ikut terlibat di dalamnya adalah saya terlibat dalam organisasi profesi Kongres Advokat Indonesia, kemudian juga dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dalam bidang riset dan publikasi ilmiah. Kemudian saya juga terlibat dalam organisasi profesi sebagai penulis komunitas penulis ilmiah Nusantara, dan juga saya ikut dalam organisasi profesi masyarakat hukum pidana, dan juga ada organisasi profesi Asosiasi Dokter Hukum Indonesia, dan juga Asosiasi Profesi Dosen Indonesia. Nah, saya dalam kapasitas sebagai anggota maupun juga pengurus, tentu saja ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali bagi saya, sehingga saya bisa belajar dengan banyak pengalaman yang saya dapatkan selama saya ikut dalam organisasi profesi tersebut. Memiliki karya fenomenal berupa 8 buah buku, 95 karya tulis di berbagai jurnal nasional terakreditasi Dikti dan jurnal internasional terindeks Scopus, 350 lebih artikel di media massa nasional dan lokal. Artikel jurnal yang berpengaruh dalam hal saya mendapatkan jabatan akademik guru besar, diantaranya adalah jurnal yang terindeks Scopus di Sriwijaya Law Review. Nah, jurnal itu salah satu jurnal yang bisa menjadikan saya mendapatkan guru besar. Nah, tentu saja di samping jurnal tersebut ada jurnal-jurnal yang terindeks juga di Sinta 2 dan beberapa jurnal internasional, baik itu juga dalam konteks proceeding dan juga jurnal-jurnal yang lain. Saya kira jurnal itu yang kemudian bisa membuat saya bisa meraih jabatan akademik tertinggi, yaitu sebagai guru besar. Pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Sosok. Masih bersama sosok kita kali ini, Profesor Dr. Oksi Delvayanto, SH.MH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Universitas Pamulang. Ya, Prof, kita lanjutkan kembali bincang-bincangnya. Di segmen sebelumnya kan kita cukup serius ya, Prof ya. Ya. Ini kita mau ambil sisi lain dari kehidupannya Prof Oksi. Kalau tadi Prof cerita banyak sekali tugas, menulis juga, artikel, buku, belum lagi jabatan yang banyak. Ini saya memikirkan kapan Prof punya waktu sama keluarga dan anak-anak. Kira-kira nih dari
kesibukan Prof Oksi seperti ini, bagaimana cara Prof Oksi mengatur waktu luang bisa bersama keluarga, anak, istri, dan mungkin bisa jalan-jalan? Seperti apa nih, Prof? Ya, kalau kita bicara tentang keluarga, siapapun pasti keluarga adalah nomor satu. Iya. Dan di saat kita lelah dengan rutinitas, maka keluarga adalah tempat yang paling nyaman untuk bersandar. Nah, karena kita memang di Umpam ini kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, nah, tentu saja memang waktu luang itu buat keluarga hanya ada hari Minggu. Dan hari Minggu itu memang saya sangat maksimalkan waktu dengan keluarga, terutama dengan anak-anak. Nah, memang anak saya kan ada 2 dan perempuan dua-duanya gitu. Nah, terutama yang kecil itu kadang-kadang ayah kerja terus katanya. Nah, kemudian kalau iya ayah kerja terus. Nah, kemudian kalau kadang-kadang kan ada tanggal merah. Padahal hari Senin atau hari Selasa atau Rebo misalnya gitu. Nah, kadang-kadang anak saya bertanya ya kan, ayah hari ini kok nggak ke kampus nih? Ayah libur. Hore gitu kan. Jadi ada rasa ada rasa mungkin menanti ya kapan bersama dengan ayahnya gitu. Nah, memang karena anak masih kecil-kecil ya, jadi saya tentu ketika sudah pulang dari kampus kadang anak sudah tidur ya karena harus istirahat gitu kan. Jadi hari Minggu itulah hari yang saya maksimalkan buat keluarga. Buat keluarga. Ya, paling tidak mungkin sekedar makan keluar atau ke tempat-tempat bermain gitu ya, kalau tidak keluar kota gitu. Nah, di saat wisuda tentu saja hari tidak bisa ya, karena ada wisuda yang harus saya hadiri gitu. Nah, maka hari-hari libur yang kira-kira hari-hari biasa ya, tanggal-tanggal merah, itu selalu saya maksimalkan buat keluarga, terutama anak-anak karena memang mereka kan harus diperhatikan juga gitu. Iya betul, pasti sosok ayah dan ibu selalu membarengi aktivitas mereka kan pasti hati kecil mereka juga sangat ini ya Prof yang menanti gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita bicara dengan kegiatan Prof persiapan tadi di guru besar, tapi tetap keluarga mendukung ya Prof? Ya, artinya dengan aktivitas sekarang, apalagi kemarin pada saat mengejar guru besar ini. Ya, saya kan kalau kita ingin meraih sesuatu, ya, tentu harus ada proses, harus ada perjuangan, dan semua itu harus kita lalui. Nah, itu semua tidak mungkin tidak didukung oleh keluarga. Jadi tanpa dukungan keluarga, saya rasa itu juga tidak akan mungkin kita bisa raih. Nah, dalam proses persiapan mengajukan jabatan akademik guru besar, terutama dalam hal bagaimana kita menghasilkan karya tulis ya, dan karya tulis yang kita hasilkan itu kadang-kadang kan ada yang berbayar jurnalnya gitu, dan juga kadang-kadang kita mengikuti berbagai macam seminar ya di luar, dan itu pasti di samping membutuhkan biaya dan juga meninggalkan keluarga gitu. Nah, lalu kemudian saya sampaikanlah ke istri gitu ya. Jadi kalau memang harus ada biaya yang keluar dan harus ada waktu yang untuk menginap di luar kota, maka istri saya lakukan saja. Selama memang harus dilakukan ya, insya Allah untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan itu akan dimudahkan jalannya. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan istri ya. Kalau anak-anak kan belum mengerti, belum mengerti ya. Nah, kebetulan karena istri sesama dosen juga, tentu dia agak sedikit paham juga ya apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi ketika misalnya saya berproses untuk peningkatan JAD ke guru besar ya, bahkan juga dari lektor kepala dulu, ya tentu harus ada yang dikorbankan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya gajian bisa buat beli make up istri gitu ya, nah ini harus dibagi juga buat biaya jurnal, biaya perjalanan, biaya seminar, konferen gitu ya. Nah, di samping juga meninggalkan keluarga. Karena kalau kita seminar keluar kota kan harus meninggalkan keluarga. Nah, mungkin dibawa kan. Nah, itu kan perlu komunikasi dengan istri. Nah, alhamdulillah keluarga sangat mensupport sekali. Ya, karena memang begitulah jalannya. Dan jalan itu harus ditempuh dan dilaksanakan. Ya, dan insya Allah mudah bagaimana kita berproses untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan.
Oke. Nah, Prof, boleh dong kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan sehari-hari Oke, Prof siap, nih. ya. Ini menarik gitu ya untuk diulas karena kalau tadi bicara menulis terus gitu kan ya, kegiatan terus, ini Prof hobinya apa sih, Prof? Ya, kalau saya hobi itu memang saya suka badminton. Meskipun saya sebetulnya bukan dalam konteks pemain badminton yang luar biasa ya, tapi saya hobi badminton. Nah, badminton itu saya biasanya setiap hari Sabtu pagi banget ya, jam 6 saya sudah mulai main sampai jam 7, hanya sejam saja atau setengah 8. Kemudian juga hari Minggu saya pagi. Nah, hari Minggu itu agak jedanya, waktunya agak lama ya. Karena hari Sabtu kan harus masuk ke kampus. Tapi kalau hari Minggu kalau tidak wisuda, saya bermain badminton dengan klub badminton sendiri yang ada di kompleks sendiri. Ya, dan kemudian kita sama-sama. Nah, kemudian juga saya kadang-kadang menghabiskan waktu olahraga dengan bersepeda. Iya, nih saya dengar-dengar katanya punya komunitas sepeda nih. Ya, sebetulnya komunitasnya hanya di komplek tempat tinggal saya aja. Oh, gitu ya. Dan bersepeda itu ada keasikan tersendiri juga ya. Apalagi dulu ketika awal-awal COVID ya, di mana orang lebih banyak di rumah ya. Dan kalau kita lihat kan komunitas sepeda itu kan banyak banget ya di jalan kita lihat ya. Nah, saya juga ikut di situ ya, pergi bersama teman-teman di komplek perumahan itu ke daerah Bogor dan segala macam. Dan saya rasa olahraga bersepeda itu cukup mengasihkan juga. Asik ya. Di samping kita menguatkan otot-otot gitu ya, tapi juga bisa kita sambil refreshing. Karena saya bersepeda itu bukan ke tengah kota, tapi ke desa-desa, melewatin sawah, kebun, sungai gitu ya, seger ya. Nah, itu yang membuat enak juga bersepeda gitu ya. Gitu. Nah, sekali-sekali saya juga kadang-kadang melakukan touring bersama-sama teman-teman. Touring pakai sepeda? Touring pakai motor. Oh, touring pakai motor. Ya, jadi ada sepeda, ada motor ada juga motor nih. juga ya. Terakhir itu ke daerah Ciwidey ya, Ciwidey. Itu saya sudah 3 kali ikut touring, dan touring yang ketiga itu 3 hari setelah touring meriang. Gitu. Kebanyakan AC berarti ya? AC alam. AC alam gitu ya. Prof, dengar-dengar suka masak juga nih ya? Ya, saya sebetulnya habis sholat subuh itu kan saya mengaji dulu 2 halaman gitu ya. Masya Allah. Nah, habis mengaji kemudian saya menyuci piring. Karena biasanya bekas makan malam ya, habis makan malam itu kan kadang suka berantakan di tempat cuci piring. Nah, istri saya masih di atas menyiapkan pakaian anak-anak gitu ya. Jadi karena memang di bawah itu saya belum ke atas, kemudian saya lihat yang berantakan. Nah, saya selalu cuci piring dulu, cuci piring, gelas. Nah, setelah itu saya masak nasi sama goreng telur dadar. Ya, dan itu untuk persiapan anak mau berangkat sekolah. Iya. Karena kan kalau istri semua kan kasihan juga ya. Nah, kebetulan saya ada waktu, saya lakukan itu. Nah, kemudian karena memang saya agak tidak suka dengan berantakan gitu ya. Jadi kalau di rumah itu, apalagi kan anak masih kecil-kecil, jadi suka ngeberantakin gitu ya. Nah, jadi harus diberesin dulu, disapu, diberesin lagi. Nah, jadi hampir tiap hari pagi saya ngelakuin itu. Jadi habis sholat subuh saya mengaji dua halaman Al-Quran itu. Lalu kemudian saya cuci piring sama gelas. Habis itu saya masak nasi, kemudian saya goreng telur dadar atau diceplok ya, untuk anak-anak berangkat sekolah aja. Kadang-kadang. Nah, kemudian kadang-kadang juga saya kalau hari-hari Minggu atau apa ya, kebutuhan-kebutuhan dapur yang kurang. Nah, kadang saya naik motor keluar belanja. Kemana tuh, Bro? Ke tukang sayur. Ke tukang sayur? Iya, tukang sayur ya. Kadang beli bawang, cabai, ya, atau sayur bayam segala macam yang kira-kira apa. Kadang istri saya ke warung ya gitu. Jadi saya beli gitu. Luar biasa. Nah, jadi gitu. Iya. Jadi sosok Prof ini ternyata memang penyayang keluarga ya. Iya, sampai alhamdulillah. mau membantu istri memasak, bahkan belanja ke tukang sayur gitu ya. Bahkan saya sempat diledek tuh sama bapak yang ketika saya lewat itu, dia pasti lagi beli telur sama sayur bayam gitu. Jadi udah ketahuan saya kadang telur ayam yang ayam negeri ya. Ayam ya. Saya gantung tuh di motor kan. Jadi kan kelihatan kadang pastinya putih. Jadi kelihatan sama bapak kan. Jadi kalau saya lewatin itu, kadang-kadang ada bapak yang lagi nongkrong, lagi duduk gitu kan. Jadi kan kadang saya berhenti dulu. Pasti kan kelihatan
sayur mayurnya, sayur bawang segala macam dan telurnya gitu loh. Ya kadang saya suka diledek juga kan, tapi karena sudah biasa, ya udah nggak apa-apa gitu. Bener-bener nih sosok bapak yang penyayang keluarga, profesor yang luar biasa begitu ya. Aduh, ini bincang-bincang kita tidak terasa ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum acara kita tutup, saya ingin ajukan pertanyaan terakhir nih untuk Prof. Oksi. Prof, kira-kira kalau misalnya bicara tadi komitmen terus untuk Unpam, kira-kira rencana Prof ke depan untuk Unpam ini seperti apa? Ya, saya tentu saja berharap ya dan selalu akan memberikan motivasi dan siap misalnya berbagi ya terkait dengan bagaimana saya berproses untuk mendapatkan guru besar dan kapan dan dimanapun ya saatnya. Ketika misalnya saya diminta untuk berbagi dan saya akan siap untuk melakukan biar dosen-dosen bisa termotivasi juga untuk meraih jabatan akademik yang tertinggi. Nah, tentu saja harapan saya kepada Unpam ke depan itu adalah bagaimana dosen-dosen nanti ke depan itu bisa meraih jabatan akademik tertinggi ya sesuai dengan rumpunnya masing-masing. Nah, yang paling penting lagi bagi saya adalah bagaimana Unpam ini nanti memiliki yang namanya program studi S3 Doktor Ilmu Hukum. Karena memang kalau kita bicara tentang almarhum ya Bapak Dr. Andes Haji Darsono, beliau kan sangat bercita-cita sekali juga ya bagaimana Unpam itu punya program studi Doktor Ilmu Hukum atau program doktor yang lainnya gitu. Nah, tentu saja di program Doktor Ilmu Hukum adalah peluang yang paling besar yang saat ini ya. Karena syarat untuk mendirikan program doktor itu kan harus ada 2 profesor. Ya, jadi sebetulnya kan sedang berproses juga ada gitu ya. Nah, artinya harapan saya ke depan itu ya mudah-mudahan terwujud itu segera. Sehingga kemudian masyarakat banyak juga yang datang ke Unpam, terutama dari alumni, karena alumni kita ini udah banyak sekali yang bertanya-tanya kapan Unpam itu mendirikan program doktor S3 hukum terutama ya. Dan saya sampaikan ya saatnya pasti akan datang. Tentu saatnya akan datang di saat yang tepat. Saat yang tepat ya. Oke, Prof boleh kasih nggak sih kiat-kiat atau mungkin sekedar motivasi atau tips begitu ya buat teman-teman dosen yang ingin mencapai cita-citanya, kira-kira ada nggak yang bisa Prof sampaikan kepada teman-teman dosen? Ya, saya rasa kita sebagai dosen untuk mendapatkan jabatan akademik tertinggi itu yang paling penting adalah konsisten dan kemudian konsentrasi dan juga kemudian memotivasi diri sendiri. Itu yang paling penting tiga hal itu. Karena kalau kita bicara tentang dosen ya sudah pasti ya semua dosen tahu tugasnya apa. Ada tridharma, ada kewajiban, 3 kewajiban. Dan nggak usah keluar dari itu saja. Jadi dari itu saja yang, nah kan itu kan 3 itu kan banyak sebetulnya cabangnya. Nah artinya kalau misalnya kita benar-benar serius sebagai dosen, maka lakukanlah 3 tadi. Nah kalau kita tidak melakukan yang 3 tadi, tentu tidak akan mudah kita untuk mendapatkan apa yang sebetulnya menjadi hak kita untuk kita dapatkan. Karena kan tidak mungkin seorang dosen itu menurut saya dia hanya pasrah di jabatan akademik itu saja. Pasti ada harapan yang dia inginkan sebagai seorang dosen. Nah, maka dari itu menurut saya dosen itu harus memotivasi dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sendiri itu dimotivasi untuk meraih itu. Nah, caranya itu kan banyak sekali ya kan, nggak mungkin dosen tidak memiliki cara. Nah, kemudian bagaimana dia konsisten? Konsisten dalam artian gini. Misalnya nih, saya 2 tahun ke depan itu harus dapat lektor kepala, misalnya gitu ya. Nah, tentu saja untuk mendapatkan lektor kepala itu saya harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, apa yang saya persiapkan? Misalnya saya harus menghasilkan karya tulis ya dalam waktu 2 tahun itu. Nah, untuk membuat karya tulis itu kan tidak mungkin menulis pagi malam selesai, kan nggak mungkin. Harus ada waktu kan yang kita tempuh. Nah, maka bagaimana kita konsisten dalam artian misalnya begini. Saya menulis mulai dari sekarang pagi, besok pagi lagi, besok pagi lagi, besok pagi lagi. Jadi atau misalnya kalau nggak pagi, siangnya atau malamnya. Yang penting berapapun yang kita tulis hari itu halaman dapat, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada setiap harinya kita lakukan. Jadi mau setengah kek, mau separuhnya kek, mau 1 halaman gitu kan. Nah, kalau saya yang tadi saya sampaikan yang waktu seminar saya sampaikan ke Bu Eka.
Jadi kalau misalnya kita itu kadang-kadang suka lupa. Jadi kita ingat nih, wah ini bagus nih untuk ditulis. Nah tapi kita biarkan begitu aja. Nah kalau saya sifatnya gini, saya selalu menulis apa yang saya rasakan, yang saya pikirkan saat itu di handphone saja. Di handphone saja, nggak apa-apa kalimatnya berantakan segala macam, yang penting tersimpan dia. Nah tersimpan di handphone, nah kemudian baru setelah itu saya pindahkan ke laptop untuk leluasa, untuk bebas berekspresi. Nah sehingga gitu apa yang tadi kita tulis sangat singkat, itu nanti bisa kita kembangkan. Nah kalau menulis itu, kan semakin banyak referensi menurut saya itu semakin bagus artikel sebetulnya, kaya dengan analisis karena ada pisau analisis di situ kan. Nah jadi sebetulnya kita sebagai seorang dosen itu untuk bisa mendapatkan jabatan akademik tertinggi itu kunci yang paling besar adalah rajin-rajin menulis. Rajin-rajin menulis dan karena di situ sebetulnya syarat perlu yang paling utama sekali. Tanpa itu semua saya pikir kita pasti akan ketinggalan untuk bisa meraih guru besar atau jabatan akademik yang lainnya. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan ke Bu Eka bahwa ketika kita sudah saatnya mengajukan jabatan akademik, tapi syarat artikel kita belum punya, nggak mungkin apa yang mau kita ajukan. Syaratnya itu kan. Jadi pesan saya kepada dosen-dosen, khususnya dosen Universitas Pamulang, maka memang kita harus punya komitmen sendiri dan bagaimana kita memiliki motivasi bagi diri kita sendiri dan konsisten. Konsisten itu dalam artian kita tidak besok iya, besok enggak gitu kan. Nah, harusnya konsisten terus gitu. Nah, itu yang memang konsisten itu susah gitu. Iya, betul ya. Oke, baik. Wah, luar biasa nih bincang-bincang kita kali ini sangat memberikan manfaat tentunya luar biasa. Dan bukan hanya untuk saya sebagai host di program ini, tapi harapannya adalah semua teman-teman dosen yang ada di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya bisa mengambil hikmahnya atau bisa mengambil petik ilmu dari bincang-bincang kita kali ini. Prof, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sama-sama. Bincang-bincangnya sangat menggugah kita semua untuk terus berkarya, menulis dan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu tidak bisa nulis pagi muncul sore gitu ya. Betul. Oke, baik. Ya pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Profesor Dr. Oksi Delvayanto SHMH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Universitas Pamulang. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita semua serta memberikan motivasi kepada dosen-dosen untuk mengejar cita-citanya menjadi guru besar. Mengejar profesor bisa dilakukan oleh siapapun asal ada kemauan dan potensi dari diri kita. Saya Eka Margianti dan seluruh kru SJTV yang bertugas pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan selalu sosok di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.